Haleluya. Mengapa orang Pentakosta memahami kisah para rasul secara berbeda? Sokrates, seorang filosof Yunani, beratus-ratus tahun sebelum Masehi pernah bertutur bahwa kenalilah dirimu. Banyak manfaat dikala kita mencoba mengenali siapa diri kita. Pertanyaan yang harus kita jawab dalam pokok ini adalah, apa artinya menjadi seorang yang mengenal diri sebagai seorang Pentakosta? Tentu sebagai seorang pemimpin atau generasi umat Pentakosta perlu pemahaman atau tentang sebenarnya yang disebut seorang Pentakosta. Salah satu hal yang menyangkut pengenalan diri terhadap umat Pentakosta adalah bagaimana umat Pentakosta memahami atau memandang kitab Kisah Para Rasul, khususnya pasal 2. Tidak mungkin memahami aliran Pentakosta terpisah dari perikop di atas, dan ini adalah fakta yang paling mendasar. Robert P. Manges menuliskan seperti berikut. Ya, dia bilang begini, sebenarnya tidak sulit. Ada kesepakatan umum bahwa asal-usul gerakan Pentakosta modern dapat ditelusuri kembali tanggal 1 Januari 1901. Dan di sekolah kitab kecil di Topeka, Kansas, di sana hubungan yang jelas telah terjadi antara pengalaman baptisan Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh. Pengalaman ini dipahami berdasarkan perspektif penjelasan pencurahan roh yang ajaib pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 sebagai pemberian kuasa untuk memberitakan Injil. Menjadi seorang Pentakosta harus mengidentifikasi dirinya terhadap Kisah Para Rasul sebagai pola untuk menjadi pengalaman kekristenannya untuk masa kini. Secara ringkas, bahwa baptisan Roh Kudus dalam Kisah pasal 2 ayat 4 adalah pemberian kuasa untuk memberitakan Injil setelah bertobat, dan sebagai tanda baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Orang-orang Pentakosta membaca kitab Kisah Para Rasul sebagai model untuk kehidupan mereka. Kisah dalam Kisah Para Rasul adalah kisah mereka, bagaimana seorang nelayan dipanggil di tengah penolakan yang luar biasa, tetapi mereka sanggup bersaksi dengan semangat luar biasa. Orang Pentakosta memiliki kesadaran akan kedekatan teks dengan kehidupan sehari-hari, dan teks firman Tuhan itu akan membentuk kehidupan mereka, harapan dan impian mereka. Bahkan segala kejadian atau peristiwa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul menjadi imajinasi mereka. Apabila Kisah Para Rasul menceritakan yang supranatural, maka umat Pentakosta mengidentifikasi diri mereka dengan berharap bahwa kejadian serupa terjadi dalam kehidupan mereka sekarang. Oleh karena itu, umat Pentakosta menafsirkan kitab Kisah Para Rasul berbeda dengan umat yang lainnya seperti Injili dan Protestan. Orang Pentakosta menafsirkan teks seperti berikut. Peleburan cara pandang kami dengan cara pandang Alkitab berlangsung alami, tanpa banyak perenungan, terutama karena dunia kami dan kisah Alkitab sangat mirip. Penafsir sebagian besar orang Kristen Pentakosta tidak terlalu rumit.
Tafsiran ini tidak dipenuhi pertanyaan-pertanyaan tentang keabsahan sejarah atau pandangan dunia yang telah ketinggalan. Tafsiran orang Kristen Pentakosta sangat terang-terangan dan sederhana. Kisah-kisah dalam Kisah Para Rasul adalah kisah mereka, ditulis sebagai model untuk membentuk hidup dan pengalaman mereka. Contoh pendekatan yang berbeda terhadap teks Alkitab. Para teolog Barat bergumul dalam 2 abad terakhir untuk menafsirkan teks yang berhubungan dengan mujizat atau perbuatan ajaib Allah. Akan tetapi, orang Pentakosta tidak dirundung tekanan semacam itu. Nah, Rudolf Bultmann mengembangkan pendekatan demitologisasi terhadap perjanjian baru. Tetapi orang Pentakosta mendoakan orang sakit dan mengolesnya dengan minyak terhadap orang sakit dan mengusir setan di dalam nama Yesus. Demikian juga seorang teolog Injili berusaha menerangkan mengapa kita harus menerima kenyataan mujizat yang tercatat dalam perjanjian baru. Tetapi pada saat yang sama tidak mengharapkan itu terjadi di saat ini. Umat Pentakosta telah siap menerima kisah-kisah yang ada di dalam Kisah Para Rasul sebagai kisah mereka. Kisah yang membentuk identitas, cita-cita dan tindakan mereka. Pendekatan terhadap narasi yang sederhana terhadap Kisah Para Rasul adalah salah satu kekuatan besar dari gerakan Pentakosta. Begitulah ciri khas orang Pentakosta memahami Alkitab. Menyangkut otoritas Alkitab dan keselamatan hanya ditemukan di dalam Yesus. Ya. Nah, persepsi Pentakosta dengan Injili sama. Oleh karena itu, kedua-duanya menekankan pentingnya pemberitaan Injil. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya maksud penulis Alkitab berdasarkan konteks sejarah dan sastra. Nah, dengan pernyataan ini kita dapat mengidentifikasi diri kita. Apakah kita masih tetap berada dalam pemahaman kaum Pentakosta atau tidak? Atau justru kita sudah berpindah memakai identitas orang lain, tetapi masih tetap memakai merek Pentakosta? Ini semuanya berpulang kepada pribadi masing-masing. Apabila kita menganut paham bahwa Kisah Para Rasul tidak bisa menjadi model bagi kehidupan berjemaat atau membuat kisah yang ada di dalam Alkitab sebagai model kehidupan kita, berarti kita bukan lagi Pentakosta. Asumsi yang kedua yang harus kita telaah adalah bahwa mereka mempertentangkan antara pengajaran Lukas dengan pengajaran Paulus. Asumsi ini menerangkan bahwa Lukas adalah hanya seorang sejarawan, sedangkan Paulus adalah seorang teolog. Menurut pandangan mereka bahwa keterangan Lukas tentang karya dan menerima Roh Kudus dasarnya sama dengan yang diterangkan oleh Paulus. Karena Paulus adalah seorang teolog dan Lukas sebagai seorang sejarawan, maka tulisan Lukas tidak bisa dibuat menjadi patokan ajaran. Saya ulangi, dia bilang bahwa Injil Lukas atau tulisan Lukas tidak bisa dibuat menjadi patokan ajaran. Jadi tulisan Lukas harus dipahami dalam konteks tulisan Paulus. Dengan demikian, sarjana Injili dengan serempak mengajarkan bahwa peristiwa Pentakosta adalah sebuah peristiwa yang unik dan tidak dapat diulang. Dengan anggapan ini, kalau umat Pentakosta mulai meragukan doktrin yang dibangun oleh Lukas, maka pemahaman ini akan menggerogoti generasi Pentakosta untuk beralih atau mengubah dari identitasnya
dengan memakai identitas Injili. Jadi artinya dia Pentakosta tapi identitasnya sudah menjadi Injili. Nah, dengan penjelasan di atas ya, ada satu hal yang penting bagi kita. Pemahaman yang mengatakan bahwa peristiwa Pentakosta adalah satu peristiwa yang unik dan hanya terjadi satu kali dan tidak diulang, telah terbantahkan. Jadi hari Pentakosta bukan hanya sekedar inaugurasi, melainkan peristiwa pencurahan Roh Kudus dan menjadi model bagi gereja dalam melaksanakan amanat pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Model hari Pentakosta adalah sebagai model misi gereja. Lukas mengisyaratkan bahwa kisah Pentakosta akan membentuk pengalaman setiap pengikut Yesus. Lukas berbicara langsung kepada gerejanya dan kepada kita. Lukas memanggil kita untuk peka terhadap tuntunan Roh Kudus yang berkenan untuk menggerakkan kita ke jalan yang berisiko dan mengejutkan. Lukas menantang kita untuk menjadi saksi yang berani bagi Yesus. Meskipun banyak hambatan atau perlawanan, karena kita dapat mengandalkan kuasa Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Akhirnya, apabila kita sudah sepakat bahwa bagi umat Pentakosta kisah para rasul adalah sebagai model yang harus diikuti gereja sekarang ini. Dengan demikian, Lukas mendorong kita untuk mengharapkan tanda-tanda mujizat-mujizat untuk menyertai pelayanan kita. Nah, kisah para rasul 4 ayat 29 sampai 30 harus menjadi doa kita. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berilah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Nah, jika saudara telah memahami bagaimana umat Pentakosta memahami kisah para rasul, maka biarlah apa yang saya bagikan ini semoga bermanfaat. Dan jika saudara terberkati dengan pemaparan teologi ini, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan biar orang lain terberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.